Oke, halo, perkenalkan nama saya Riko Yoga Pradana. Saya dari mahasiswa S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa. Ingin membuat database UAS manajemen dan administrasi database, yang mana pada semester lalu kita membuat tabel tidak normal dan normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Videonya telah saya upload di channel YouTube saya. Nanti linknya saya berikan di deskripsi. Setelah itu kita melakukan pengembangan, yang mana kita akan menambahkan constraint. Constraint itu seperti relasi antar tabel, yang mana pada database konsep yang telah saya buat, tabel data keluarga, constraint nomor kakak, dan berelasi dengan nomor kakak yang ada di tabel warga. Begitupun sebaliknya NIK juga seperti itu. Tapi yang ingin ditekankan di sini data vaksin yang kita tekankan di sini. Karena saya mengambil studi kasus analisa surat keterangan vaksin, yang mana ID vaksin ini sebagai primary key, ID daftar sebagai indeks, ID rumah sakit indeks, batch ID indeks, tanggal pemberian ini menggunakan tipe date time, vaksin ke-1, kedua ini menggunakan varchar, integer. Baik, pertama kita akan membuat constraint-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke database UAS. Sebelum itu kita membuat, karena di video sebelumnya atau di semester lalu saya sudah membuat strukturnya ya, yang mana indeks ini sudah didaftarkan pada semester lalu, telah saya tambahkan. Maka kita tinggal menambahkan constraint atau relasi. Oke, yang mana constraint tabel data keluarga. Ini tabel data keluarga, constraint tabel data keluarga vergein kode pos, reference tabel kode pos. Berarti tabel data keluarga yang ada di sini, kita cari tabel data keluarga. Ini constraintnya ada di kode pos, reference kode pos. Setelah itu NIK juga NIK. Oke, kita coba terlebih dahulu. Kita copy, pastekan di sini, kita go. Setelah itu kita designer, kita lihat. Nah, yang mana kode pos indeksnya itu ada di sini dan primary-nya ada di sini. Sama seperti ini. Tabel warga NIK ini adalah primary key-nya dan ini adalah indeksnya yang ada di tabel data keluarga. Sama seperti kode pos. Kode pos ini sebagai indeks dan kode pos yang ada pada tabel kode pos ini adalah primary key yang ini. Baik,
ini sudah benar. Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, alter, yang mana ini kita constrain tabel data vaksin, yaitu ID daftar, ID rumah sakit, dan batch ID. Tabel data vaksin, kita cari tabel data vaksin, ini ID daftar, batch ID, ID rumah sakit. ID daftar, ID rumah sakit, batch ID. Oke, sama, berarti kita tinggal run aja. Kita go. Setelah itu constraint registrasi vaksin, kita SQL lagi, paste, go, kode rumah sakit, go lagi, copy, paste, kita go. Nih, ada warning tapi kita hiraukan aja. Baik. Ini semua sudah terrelasi ya, antara tabel warga, data vaksin, dan segala macam. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan di sini ya, masukkan data lebih tepatnya, yang mana tabel pada database konsep saya ini, tabel master itu ada 4: kode pos, agama, jenis kelamin, jenis rumah sakit. Kita akan menggunakan yang pertama, kita masukkan data warganya terlebih dahulu, karena syarat untuk mempunyai vaksin, untuk mengurus vaksin itu harus punya nomor NIK. Kita insert. Oke, kita browse dulu, kita copy NIK nya, copy, insert, paste, kita kasih 9. Nomor KK nya kita taruh di pasar blok 3 aja, namanya Pradana Riko, atau kita kasih Tommy ya, Tommy. D Tijong. Jenis kelamin JK ini laki-laki. Kode posnya kita taruh di Karanganyar. Tanggal lahir kita kasih 2002. Bentar lagi ulang tahun dia, sudah lewat. Pendidikannya SMA atau sarjananya SMA aja, SMA. Kode agamanya AGM ini 1 Islam, pekerjaannya pelajar. Kita go. Oke, aman ya, 79. Ini Tommy Dejang, jenis kelamin, kode pos, agama 1. Baik. Setelah itu, kalau alurnya kan sudah memiliki NIK segala macam atau KTP, kita melakukan registrasi vaksin. Dimana registrasi vaksin ini diinputkan oleh admin atau petugas yang sedang berjaga di tempat vaksin itu. Kita insert, ID daftarnya kita taruh Y,
G G. Nah, ini Tommy De Jong, NIK nya menggunakan ini, kita beri emailnya tommy@gmail.com. Nomor handphone 08 456 789 10. Kita go. Baik, sudah terdaftar. Tommy Gmail. Baik, setelah itu ketika semua sudah terdaftar, setelah daftar kita disuruh nunggu untuk dipanggil dan pemberian vaksin, ya kan. Setelah divaksin, kayaknya untuk mengeluarkan sertifikat itu admin juga harus mengimpor atau bukan mengimpor, menginsert data nomor vaksinnya berapa nih, TB, jadi YB aja, ID nomor vaksin. Oh, salah. Di sini ini tadi GG ya, ID rumah sakitnya mungkin di rumah sakit 1, batch ID-nya N003. Ini vaksin ke ini kita kasih, misalkan dia di tahun 2022, bulannya bulan 4. Baik, vaksin ke 1, kita go. Nah, sudah ya, sudah selesai nih untuk input data segala macam. Setelah itu kita lihat kan status vaksin ada banyak ya biasanya di rumah sakit itu. Kita lihat data, bukan data vaksin, kita lihat jenis vaksin. Nah, AstraZeneca ini testing, kita insert ya, misalkan insert batch ID-nya Z NT001. Nama vaksinnya mungkin kita kasih CoronaVac 19. Stoknya ada 50, nggak usah banyak-banyak. Ada warning ZNT00. Ya udahlah. Nah, biasanya kan ini datanya nggak mungkin cuma ada 4 nih. Biasanya di Indonesia itu menyimpan banyak datanya. Kita mau menghitung berapa data yang ada pada vaksin, ya, ada berapa stok dan nama vaksin berdasarkan nama ya. Di sini kita menggunakan query ini, select nama vaksin, sum stok, ini dihitung stoknya as total stok menjadi total stok. Jika hasil perhitungan lebih atau sama dengan 50, maka statusnya prioritas. Prioritas ini mungkin akan disebarkan ke seluruh Indonesia. Kita copy aja. Kalau enggak, dikasih min, status prioritas from table data vaksin group by nama vaksin. Jadi di grup menggunakan nama vaksin. Kita copy, pastekan di sini, go. Nah, ketahuan. Di sini ada tiga jenis vaksin nih. Yang tadi stoknya 400, AstraZeneca 400, testing ini 500, status prioritasnya prioritas. Berarti yang akan disebarkan ke Indonesia itu yang testing. Sedangkan yang min ini mungkin menunggu stok atau restock.
Setelah itu kita kan sama seperti ada aturan bahwa vaksin ketiga itu dihitung berdasarkan 3 bulan setelah vaksin. Baik, kita analisis kodenya dulu, codingannya. Select ID vaksin, NIK, nama vaksin, tanggal pemberian, rumah sakit, vaksin ke satu atau kedua. Jika, nah ini menggunakan timestamp div ini untuk mengukur renggang waktu ya. Tanggal pemberian ke current date ini yang saat ini tanggal 17 bulan Juli. Jika lebih dari 3 bulan dan vaksin kedua statusnya terima vaksin 3, dan jika tidak terpenuhi maka ditolak. As status vaksin 3 from tabel data vaksin, left join, saya menggunakan left join, jenis vaksin, using batch ID. Oke, kenapa menggunakan batch ID? Karena saya menggunakan relasinya di sini. Sebentar, kita kecilkan terlebih dahulu. Saya menggunakan batch ID-nya di sini. Nah, sebagai relasi key-nya, indeks key-nya saya menggunakan batch ID yang ada di sini. Sama batch ID left join tabel regis vaksin using ID daftar. Sama ID daftar. Left join using ID rumah sakit where NIK. Nah, biasanya petugas itu meminta kita untuk memberikan KTP atau fotokopi KTP untuk melihat NIK-nya, apakah orang ini sudah pernah divaksin atau belum. Oke, kita uji coba paste. Yang punya NIK 8376 pada data ini 8376 adalah ZNT Edu RPR. Kita lihat apakah benar. Kita go. Oke, ID vaksinnya ini, NIK-nya 8376, nama ZNT Edu RPR, vaksinnya AstraZeneca COVID-19. Tanggal pemberiannya 2021 bulan 3 tanggal 3, dan di Rumah Sakit RSDKT Jambi. Vaksin ke-1 otomatis tolak, dan ini ada 2 data ya. Nah, ada vaksin kedua, terima vaksin ketiga berarti. Oke. Bagaimana kita yang 179 tadi? Statusnya yang Tommy De Jong tadi kita cari. Nah, karena dia baru vaksin bulan 4 kemarin dan tanggal 5 4 5 6 7 harusnya sudah bisa ya, tapi kenapa ini ditolak? Ntar ini kayak sistemnya date years date month kayaknya. Nah, ini AstraZeneca status vaksin tolak. Kalau kita yang pakai 8, kita go. Nah, Riko Yoga Pradana. Oh, tanggalnya di sini ternyata 2022 7 16 tolak. Berarti dia baru vaksin kemarin, vaksin ke-1, dan statusnya ditolak untuk melakukan vaksin kedua, vaksin ketiga, dan diwajibkan untuk melakukan vaksin kedua terlebih dahulu. Baik, mungkin segitu saja UAS saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.